Saudara kembarku memandangku dengan mata penuh kebencian saat aku mengakui bahwa aku mencintai seorang pria. Dalam sekejap, seluruh ikatan yang kami bangun sejak lahir terputus begitu saja, meninggalkanku terluka di tengah masyarakat yang tak pernah menerima. Aku, Andi, berdiri di ruang tamu rumah keluarga kami di pinggiran Jakarta, tangan gemetar memegang oto lama kami berdua saat kecil. Budi, saudara kembarku yang selalu jadi pelindungku, kini menunjuk pintu dengan suara dingin. "Kamu bukan lagi saudaraku," katanya pelan tapi menusuk. Malam itu hujan deras mengguyur ibu kota, tapi hatiku lebih basah lagi. Aku ingat bagaimana kami selalu bersama, dari sekolah dasar di Negeri 12 Jakarta hingga kuliah di Universitas Indonesia. Kami berbagi segalanya, mimpi, rahasia, bahkan pakaian. Tapi rahasia ini, rahasia bahwa aku gay, ternyata terlalu berat untuknya. Aku pindah ke Bandung keesokan harinya, membawa hanya satu koper dan luka yang tak kunjung sembuh. Di sana, di kota yang lebih sejuk, aku mencoba membangun hidup baru. Kerja di sebuah perusahaan desain grafis, tinggal di kos sederhana dekat kampus itu. Teman-teman baru mulai muncul, tapi setiap malam aku masih memimpikan wajah Budi yang penuh kecewaan. Tekanan masyarakat di Indonesia terasa begitu nyata. Di kantor, aku harus menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Bos sering bertanya kenapa aku belum menikah, tetangga kos suka menggodaku soal pacar. Aku tersenyum saja, tapi di dalam dada ada badai. Hingga suatu sore, di kai kecil dekat alun-alun Bandung, aku bertemu Rian. Dia seorang autographer relance, mata coklatnya hangat seperti kopi susu yang kami minum. Percakapan pertama kami tentang seni dan mimpi, bukan tentang masa lalu. Rian tahu siapa dia, dan dia tak takut. Kami mulai dekat pelan-pelan. Jalan-jalan di Jalan Braga, nonton film di bioskop kecil, berbagi cerita tentang keluarga yang tak selalu mengerti. Aku cerita tentang Budi, tentang penolakan itu. Rian memegang tanganku di bawah meja. "Kamu tidak sendirian lagi," katanya. Itu kalimat pertama yang membuat aku merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun mati rasa. Tapi perjalanan masih panjang. Di Bandung kami menghadapi bisikan-bisikan dari tetangga, tatapan curiga saat kami berdua di pasar malam. Aku belajar bahwa mencintai sesama jenis di Indonesia berarti belajar berani setiap hari. Rian mengajakku ke komunitas kecil teman-teman sejenis, di mana kami bisa tertawa lepas tanpa takut. Di sana aku bertemu banyak pria seperti aku, yang punya cerita serupa. Ada yang dikeluarkan dari rumah, ada yang menikah paksa demi keluarga. Aku mulai mengerti bahwa perjuanganku bukan cuma soal aku dan Budi. Ini soal siapa aku di negeri ini. Hari-hari berlalu, hubungan kami semakin dalam. Rian mengajakku ke pantai Parangtritis saat libur, kami duduk di pasir sambil memandang ombak. "Aku ingin kita punya keluarga suatu hari," katanya pelan. Aku terdiam. Keluarga? Di Indonesia? Tapi matanya penuh harap, dan aku mulai percaya. Kami mulai merencanakan adopsi, meski tahu jalannya berliku. Dokumen, wawancara, penolakan dari beberapa instansi karena status kami. Tapi Rian tak menyerah. Aku juga mulai belajar memakan diri sendiri atas penolakan Budi. Mungkin suatu hari dia mengerti. Atau mungkin tidak. Yang jelas, aku tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang. Di akhir tahun pertama bersama Rian, kami resmi mengadopsi seorang bayi laki-laki bernama Arya. Anak itu dibawa dari panti asuhan di Yogyakarta. Saat pertama memeluknya, air mataku jatuh. Ini adalah keluarga kecilku yang aku bangun dengan tangan sendiri. Tapi di balik kebahagiaan, ada bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Surat dari ibu kadang datang, tapi tak pernah sebut nama Budi. Aku tahu luka itu masih ada. Dan aku tak tahu bahwa badai besar masih menanti di depan. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti angin Bandung yang sejuk tapi kadang menusuk.
Arya tumbuh menjadi bocah kecil yang lincah, mata besarnya mirip Rian, senyumnya mirip aku. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan susu, sementara Rian memotret momen-momen kecil kami di rumah kontrakan sederhana di daerah Dago. Kami bertiga sering jalan ke taman hutan raya, Arya berlari mengejar kupu-kupu sementara aku dan Rian berpegangan tangan diam-diam saat tak ada orang. Tapi di luar rumah, tekanan tak pernah hilang. Di sekolah Arya nanti, kami harus berpura-pura sebagai paman de berdua. Teman kantor Rian mulai curiga, ada yang bertanya langsung, kalian berdua kok dekat sekali. Rian hanya tertawa, tapi aku tahu dia lelah. Suatu malam setelah Arya tidur, kami duduk di teras sambil minum teh. Andi, kadang aku takut kita takkan pernah diterima sepenuhnya di sini, katanya pelan. Aku memeluknya, merasakan denyut jantungnya yang sama lelahnya denganku. Itu adalah saat-saat ketika cinta kami diuji. Aku ingat perjalanan ke Jakarta untuk urusan adopsi resmi. Di sana, di gedung pemerintah yang pengap, petugas memandang kami dengan tatapan aneh. Kalian berdua pria, tanyanya. Kami mengangguk, tangan saling menggenggam di bawah meja. Prosesnya panjang, birokrasi berbelit, tapi akhirnya selesai. Arya resmi jadi anak kami. Pulang ke Bandung, kami rayakan kecil-kecilan dengan teman-teman komunitas. Malam itu, Rian berbisik, kita berhasil, Andi. Kita punya keluarga. Tapi kebahagiaan tak pernah utuh. Telepon dari ibu datang tiba-tiba. Budi menikah minggu depan, katanya singkat. Aku diam, hati seperti ditusuk lagi. Aku tak diundang, tentu saja. Malam itu aku menangis di kamar mandi agar Arya tak mendengar. Rian memelukku dari belakang. Kamu kuat, sayang. Kata-kata itu menjadi kekuatanku. Di tempat kerja, aku naik jabatan jadi kepala desainer. Tapi ada rekan yang mulai bergosip. Andi kok tak pernah bawa istri ke acara kantor. Aku belajar mengabaikan fokus pada proyek dan pulang cepat untuk Arya. Rian semakin sibuk dengan proyek oto pernikahan, ironisnya. Dia sering bilang suatu hari kita juga bisa punya oto pernikahan seperti ini, meski hanya untuk kita berdua. Kami mulai merencanakan liburan ke Bali, tempat di mana kami bisa lebih bebas. Di sana, di pantai Seminyak, kami berjalan bertiga, Arya berlari di depan. Tak ada yang memandang aneh. Untuk pertama kali aku merasa normal. Tapi di balik senyum, aku masih memikirkan Budi. Apakah dia bahagia? Apakah dia pernah ingat aku? Surat dari ibu semakin jarang dan aku tak berani bertanya. Kehidupan kami terus berjalan, penuh tawa kecil Arya yang membuat segalanya terasa ringan. Saat ulang tahun Arya yang ketiga, kami buat kue kecil di rumah. Rian memelukku di dapur sambil bisik, aku bangga jadi ayah bareng kamu. Momen itu adalah puncak kebahagiaan kami. Tapi takdir punya rencana lain. 2 minggu kemudian, Rian harus ke Jakarta untuk proyek besar. Aku mengantarnya ke stasiun, Arya melambai dari pelukanku. Pulang cepat ya, Papa, katanya polos. Rian mencium kening kami berdua. Pasti, sayang. Kereta berangkat dan itu adalah terakhir kali aku melihatnya tersenyum lebar. Keesokan harinya, telepon berdering. Suara polisi di ujung sana. Kecelakaan bus di tol Jakarta. Rian tak selamat. Dunia berhenti berputar. Aku jatuh berlutut di lantai kos, Arya menangis karena tak mengerti. Malam itu aku memeluk anakku erat, air mata tak berhenti. Keluarga kecilku yang rapuh kini tinggal aku dan Arya. Dan aku tak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Rian. Tapi untuk Arya aku harus kuat. Besok adalah pemakaman dan aku harus menghadapi Jakarta lagi, kota yang dulu menolakku. Pemakaman berlangsung di pemakaman umum di pinggir Jakarta, bawah langit kelabu yang seolah ikut menangis. Aku berdiri di depan peti mati Rian, tangan memegang bahu Arya yang kecil.
Anak itu tak berhenti bertanya, Papa Rian kemana? Aku tak bisa jawab, hanya peluk dia lebih erat. Teman-teman komunitas datang diam-diam, memberi dukungan tanpa kata. Tapi keluarga Rian tak banyak bicara, tatapan mereka penuh tanya yang tak terucap. Aku merasa sendirian di antara kerumunan. Setelah doa selesai, aku duduk di bangku batu, Arya tidur di pangkuanku. Pikiranku melayang ke masa-masa indah di Bandung, tawa Rian pelukannya. Bagaimana aku bisa terus tanpa dia? Tekanan sosial kembali menghantam. Beberapa tetangga lama di Jakarta berbisik, kasihan anak itu dibesarkan dua pria. Aku tak peduli lagi. Yang penting Arya. Pulang ke Bandung malam itu naik kereta, aku pegang tangan Arya erat. Rumah terasa kosong tanpa Rian. Malam-malam aku tak tidur, memandang oto kami bertiga di dinding. Arya mulai bertanya tentang Papa Budi, nama yang pernah aku ceritakan dulu. Aku diam saja. Di kantor, bos memberi cuti panjang, tapi rekan kerja mulai menjauh. Andi berubah, kata mereka. Aku tak punya tenaga membantah. Hanya fokus bekerja dan pulang cepat untuk Arya. Suatu sore saat hujan deras lagi, pintu rumah diketuk. Aku buka dan di depan berdiri Budi, saudara kembarku, basah kuyup. Wajahnya lebih tua, ada kerutan di dahi. Andi, katanya pelan. Aku membeku. Arya mengintip dari belakang kakiku. Siapa ayah, tanyanya polos. Budi memandang anak itu lama, matanya berkaca-kaca. Aku dengar tentang Rian, katanya. Ma, aku tak datang lebih awal. Aku tak jawab, hanya berdiri diam. Budi melanjutkan, suaranya bergetar. Ibu yang kasih alamat. Aku salah, Andi. Dulu aku tak mengerti. Aku tertawa pahit. Sekarang kamu mengerti setelah semuanya hancur. Budi tak membantah. Dia berlutut di depan pintu, air hujan bercampur air mata. Biarkan aku bantu rawat Arya. Dia keponakanku. Aku ingin tebus kesalahan. Aku memandang saudara kembarku yang dulu menolakku, kini berlutut memohon. Arya mendekat, tangan kecilnya menyentuh bahu Budi. Om jangan nangis, katanya. Saat itu, sesuatu di hatiku retak. Tapi luka terlalu dalam. Aku tutup pintu perlahan. Pergi dulu, Budi. Aku butuh waktu. Malam itu aku cerita pada Arya tentang pamannya. Anak itu mendengar dengan mata lebar. Di hari-hari berikutnya, Budi tak menyerah. Dia kirim pesan setiap hari, cerita tentang masa kecil kami, minta maaf berulang. Aku mulai ingat kenangan lama, bagaimana dia lindungi aku dari bully di sekolah. Mungkin dia berubah. Tapi aku masih takut. Di Jakarta, ibu menelepon. Budi menyesal, nak. Keluarga kita tak lengkap tanpa kamu. Aku menangis diam-diam, tekanan dari masyarakat masih ada, tetangga mulai gosip lagi setelah Budi datang. Tapi Arya butuh keluarga lebih besar. Suatu akhir pekan, aku inginkan Budi datang ke Bandung. Dia bermain dengan Arya di taman, mengajari sepak bola. Aku amati dari jauh, hati mulai luluh. Terima kasih sudah mau rawat dia waktu kecil, kata Budi pelan saat Arya tidur. Aku mengangguk. Rian yang ajari aku jadi ayah. Kami bicara sampai subuh, tentang penyesalan, tentang Indonesia yang lambat berubah, tentang cinta yang tak pernah salah. Budi cerita tentang pernikahannya yang tak bahagia, tentang bagaimana dia sadar setelah lihat aku di pemakaman. Aku tak mau kehilangan saudaraku lagi. Aku peluk dia untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi perjalanan masih panjang. Arya mulai panggil Budi Dom Budi dan senyum anak itu adalah obat terbaik. Aku mulai percaya bahwa penyembuhan mungkin. Di tengah semua itu aku temukan kekuatan baru dalam diriku. Aku tak lagi sembunyi. Di kantor aku cerita pelan pada bos tentang keluargaku. Dia mengangguk mengerti.
Hidup mulai terasa lebih ringan meski bekas luka masih ada. Budi pindah sementara ke Bandung untuk bantu aku rawat Arya. Rumah kecil kami kini penuh tawa lagi. Arya senang punya om yang bisa ajak main layangan di lapangan dekat rumah. Setiap pagi Budi bantu siapkan sarapan, aku antar Arya ke. Di malam hari, kami bertiga duduk di teras, cerita tentang hari. Budi sering minta maaf lagi, aku dulu takut apa kata orang, takut dosa, takut hilang muka. Aku paham. Di Indonesia, prasangka itu kuat, dari keluarga besar sampai tetangga. Tapi melihat Arya tumbuh bahagia, Budi berubah. Dia bahkan ikut komunitas orang tua tunggal, cerita tentang keponakannya tanpa malu. Suatu hari, kami ke Jakarta untuk kunjungi ibu. Rumah lama terasa berbeda. Ibu peluk aku erat, air mata jatuh. Makan mama dulu tak berani bela kamu. Budi berdiri di samping, tangan di bahuku. Arya lari ke pangkuan neneknya. Momen itu seperti obat untuk semua luka. Tapi di luar keluarga, tantangan baru muncul. Di sekolah Arya, guru bertanya tentang orang tua. Aku jelaskan bahwa aku ayahnya, Budi paman. Beberapa orang tua lain mulai gosip, tapi Arya tak peduli. Dia pulang cerita, ayah, aku bilang punya 2 papa dulu, sekarang 1 papa dan 1 om. Aku tersenyum bangga. Rian pasti bangga juga. Di tempat kerja, aku dapat promosi lagi. Rekan kerja yang dulu menjauh kini mulai dekat, ada yang curhat tentang anaknya sendiri. Aku sadar, perubahan kecil mulai terjadi. Budi mulai cerita tentang masa lalunya yang penuh tekanan dari ayah yang sudah meninggal. Ayah selalu bilang pria harus kuat, tak boleh lemah. Itu yang buat dia tolak aku dulu. Sekarang dia paham kuat itu bukan tentang tolak saudara. Kami mulai rencana liburan keluarga ke Bali, tempat di mana aku dan Rian dulu bahagia. Di pantai Kuta, Arya berlari di pasir, Budi dan aku duduk minum kelapa muda. Terima kasih sudah kasih aku kesempatan kedua, kata Budi. Aku pegang bahunya. Keluarga tak pernah benar-benar putus. Malamnya, Arya tidur di antara kami di ila kecil. Aku pandang langit bintang, rasanya Rian ikut tersenyum dari atas. Tapi kebahagiaan ini tak bertahan lama. Arya mulai sakit sering, demam tinggi. Kami bawa ke dokter di Bandung. Diagnosis datang seperti petir, penyakit langka yang butuh biaya besar. Aku panik. Tabungan habis untuk pengobatan Rian dulu. Budi jual motornya, ibu kirim uang dari Jakarta. Kami berjuang bersama. Di rumah sakit, Budi tak pernah tinggal, ganti-gantian jaga. Arya di ranjang kecil, tangan kecilnya pegang tangan kami berdua. Ayah, om, jangan pergi, katanya lemah. Air mata kami jatuh bersama. Momen itu memperkuat ikatan. Setelah 2 minggu Arya sembuh. Dokter bilang kasih sayang keluarga adalah obat terbaik. Kami pulang dengan hati lebih ringan. Di perjalanan kereta kembali ke Bandung, Budi bisik, aku takkan pernah tinggalkan kalian lagi. Aku percaya. Hidup kami terus berjalan penuh warna baru. Aku mulai tulis cerita kecil di blog anonim tentang perjalanan seorang ayah gay di Indonesia. Banyak yang baca komentar positif. Aku sadar ceritaku bisa bantu orang lain. Arya tumbuh semakin pintar, sering tanya tentang Rian. Aku cerita oto-oto, Papa Rian sayang kamu banget. Budi tambah, dan Om Budi juga. Keluarga kami tak sempurna, tapi utuh. Di tengah masyarakat yang masih belajar menerima, kami buktikan bahwa cinta tak kenal batas. Tahun kelima setelah kehilangan Rian, Arya sudah masuk SD. Dia pintar, ramah, dan tak pernah malu cerita tentang keluarganya yang spesial. Di sekolah, ada teman yang tanya, kamu punya 2 ayah ya? Arya jawab bangga, dulu iya, sekarang ayah Andi dan Om Budi. Guru panggil aku, tapi bukan untuk marah. Anak Anda luar biasa, Pak. Kata-kata itu seperti angin segar.
Budi sekarang kerja di Bandung juga, di toko urniture. Kami bagi tugas rawat Arya, masak bergantian jemput sekolah. Ibu sering datang dari Jakarta bawa makanan khas. Rumah kami penuh kehangatan. Tapi di dalam hati aku masih ada lubang. Kadang malam aku duduk di teras sendirian ingat pelukan Rian. Budi tahu dia duduk di samping tanpa kata, hanya ada. Suatu hari Arya bawa pulang gambar keluarga dari sekolah. Di kertas ada aku, Rian, Budi, dan dirinya. Ini keluarga lengkapku, katanya. Aku peluk dia erat. Budi tersenyum, mata basah. Kami mulai bicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke rumah lebih besar, kata Budi. Aku setuju. Di Jakarta ada proyek besar untukku. Kami putuskan pindah kembali ke ibu kota, dekat ibu. Pindahan itu penuh kenangan. Rumah lama kami di pinggiran kini kosong, tapi hati kami penuh. Di Jakarta Baru, Arya masuk sekolah negeri bagus. Budi buka usaha kecil online. Aku kerja dari rumah lebih sering. Masyarakat sekitar pelan-pelan terbiasa. Tetangga mulai sapa ramah, anaknya lucu ya, Pak Andi. Tak ada lagi bisik-bisik tajam. Suatu malam Budi ajak aku ke makam Rian. Kami bawa bunga, Arya ikut. Papa Rian, terima kasih sudah kasih aku ayah dan om, kata Arya polos. Aku menangis, Budi pegang bahuku. Kita baik-baik saja sekarang, katanya. Perjalanan emosionalku hampir lengkap. Aku tak lagi ragu siapa aku. Aku ayah, saudara, dan pria yang mencintai dengan benar. Di kantor baru aku cerita terbuka tentang keluargaku. Bos bilang kamu inspirasi, Andi. Kata itu membuatku tersenyum. Arya tumbuh dengan nilai-nilai terbuka. Dia tahu cinta tak lihat jenis kelamin. Budi juga berubah total. Dia putus dengan istrinya yang tak mengerti dan mulai hidup lebih jujur. Aku belajar dari kamu, katanya padaku. Kami sering jalan bertiga ke Monas, makan sate di pinggir jalan. Tawa Arya adalah musik terbaik. Tapi ada momen kecil yang mengingatkan aku pada perjuangan. Saat ada acara sekolah tentang keluarga ideal, Arya pulang diam, ayah, kenapa gambar keluarga kami tak seperti yang lain? Aku jelaskan pelan, karena keluarga kita spesial, lebih kuat. Dia mengerti dan besoknya gambar lagi dengan senyum. Budi dan aku bangga. Hidup di Indonesia masih punya tantangan, tapi kami tak takut lagi. Kami punya satu sama lain. Tahun berganti, Arya sudah kelas 3 SD. Rumah kami di Jakarta Selatan penuh tanaman hijau yang Budi rawat. Setiap akhir pekan, kami ke Pantai Ancol atau museum, cerita sejarah sambil makan es krim. Aku lihat Budi main kejar-kejaran dengan Arya, dan aku tersenyum. Dulu aku tak percaya ini bisa terjadi. Penolakan berubah jadi pelukan. Ibu sekarang tinggal bersama kami, bantu masak setiap hari. Kalian berdua sudah seperti dulu lagi, katanya sering. Benar. Ikatan kembar kami kembali, lebih kuat. Suatu hari, Arya tanya, ayah, kalau aku suka cowok juga, Om Budi marah tidak? Aku dan Budi tertawa pelan. Tidak, nak. Kami akan dukung kamu apa adanya. Jawaban itu datang dari hati yang sudah sembuh. Di kantor, aku dapat penghargaan sebagai desainer terbaik. Saat pidato, aku sebut keluargaku. Rekan tepuk tangan. Perubahan kecil di masyarakat mulai terasa. Teman-teman lama dari Bandung datang kunjungi, cerita bahwa komunitas mereka semakin terbuka. Aku bangga jadi bagian dari itu. Malam terakhir sebelum ulang tahun Arya yang ke-10, kami bertiga duduk di atap rumah. Bintang Jakarta samar. Budi pegang tanganku seperti dulu saat kecil. Andi, terima kasih sudah makan aku. Aku balas, terima kasih sudah kembali. Arya tidur di antara kami, mimpi indah. Besok pagi, kami rayakan dengan kue besar, teman sekolah datang.
Arya tiup lilin doa kecil, terima kasih untuk ayah, om, dan paparian di surga. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bahagia. Perjalananku sebagai pria gay di Indonesia, dari penolakan sampai penerimaan, mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi pilihan untuk tetap mencinta. Aku tumbuh, belajar, dan kini bisa berdiri tegak. Budi juga. Kami tak lagi takut dunia. Apakah benar bahwa darah keluarga selalu lebih kuat daripada prasangka dan penolakan? Benar atau salah?